Hai Peopleology, welcome back to Cocokology Channel. Dan kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber. Kita akan membahas kisah-kisah mistis yang beliau alami. Langsung aja kita masuk ke bedtime story. So, gue udah ditemenin sama narasumber kita. Halo, Kak Rizka. Halo, Kak Miteng. Halo. Nah, Kak Rizka, ini sebelum kita mulai, tadi Kak Rizka juga udah ada sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh dong kenalin dulu Kak Rizka ini dari mana, tinggal di mana, dan kerjanya apa? Aku Rizka. Jadi ceritanya tuh 1 tahun ke belakang, aku tuh pernah kerja di kafe gitu. Awal mula aku bisa kerja di kafe itu dapat info dari temen kalau ada kafe yang mau buka nih. Kebetulan dia belum ada orang yang dipercaya untuk mengelola si kafenya itu. Jadilah dia percaya sama aku buat ngehandle si kafe itu. Sebelum opening itu adalah kita kayak syukuran gitu. Setelah syukuran ada satu momen yang aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Si pemilik kedai itu ada nanemin kayak buntelan kain ditanam di tengah-tengah kafe itu. Itu sebelum opening. Tapi nggak tahu tuh apa yang ada di dalam buntelan kain itu. Yang aku lihat ya mereka itu kayak nanemin kain itu, buntelan kain putih itu di tengah-tengah kafe itu. Selang berapa waktu itu opening lah kita. 1-2 bulan awal buka lancar dan rame. Kafe itu memang rame. Banyak itu orang-orang datengan yang notabene itu pada booking keluarga gitu. 1-2 bulan awal tuh masih oke kan. Masuk bulan ketiga, posisi kita udah tutup kedai. Aku sama temanku yang satunya, kita udah istirahat tuh. Udah istirahat karena udah jam istirahat udah tutup. Kita masih istirahat. Tapi teman-teman bosku tuh masih ada pada di nongkrong di depan gitu, bareng ngopi-ngopi gitu. Kita berdua udah tidur. Bos aku tuh belum tidur karena nemenin teman-temannya. Kita udah tidur dan paginya aku dapet info. Ditegur sama temanku yang satunya. Semalam bos lu pingsan tuh di kamar mandi gitu. Masuk kamar mandi berjam-jam gak keluar-keluar. Pas didobrak ternyata udah ngegeletak tuh di atas kamar mandi gitu. Oh iya gitu. Iyalah gitu. Kok emang lu gak dengar sama sekali? Enggak, kita gak dengar kan, kita udah istirahat gitu. Ternyata tuh pas malamnya bos aku tuh pingsan. Dia masuk ke kamar mandi, izin buang air. Setelah beberapa hampir setengah jam lah katanya, kok nggak keluar-keluar, dikira tidur ke kamar sama teman-temannya, ditengoklah ke kamar, nggak ada, kemana nih anak, dicari ternyata di kamar mandi. Mereka dobrak kamar mandinya, ternyata dia pingsan di kamar mandi. Itu malam kan. Pas besokan pagi, siang lah, hampir siangnya itu, dari pagi tuh masih aman. Siangnya itu badanku tuh mulai gak enak. Tapi pikirku ya mungkin aku kecapean karena nge-handle ini semua gitu. Dan capean lagi di kasir tuh. Lagi ya itu santai aja kasir. Ada pelanggan kebetulan kenal sama aku. Aku temenin lah, ngobrol di meja. Kita ngobrol. Tiba-tiba aku pingsan tuh. Di samping temenku banget, pas banget di samping temenku. Dibawa ke kamar. Kedai close sementara tuh karena aku yang ngehandle, tapi aku pingsan. Posisi bos aku nggak di kedai, lagi keluar. Yang temenku 2 itu bingung dong. Ini yang ngehandle kayak gini, terus gimana? Untungnya kafe lagi sepi, nggak terlalu banyak pelanggan. Ditutup lah sementara. 1, 2, 3 jam, kok nggak bangun-bangun? Dibawa ke dokter aku. Ya jawaban dokter, oh nggak apa-apa, ini cuma kecapean. Aku juga berpikir, oh ya kali gue mungkin kecapean aja, nggak apa-apa. Malamnya
bos aku pingsan. Teriak, posisi aku di depan, aku di kasir. Teriak-teriak, kedai, kafe lagi rame. Bosku udah kesurupan. Aku tutup dong, aku tutup kafenya. Otomatis pelanggan panik dong, nggak tahu kenapa, ada apa gitu. Ya orang-orang pada nolongin. Ya selang berapa lama tutuplah kedai kita karena ada kejadian kayak gitu tuh. Ada banyak orang yang nolongin dia. Dia tuh teriak-teriak nggak jelas gitu, kayak teriak-teriak nangis, tapi dia tuh nggak ada omongan yang aku minta ini atau aku siapa, itu enggak. Dia cuma nangis, teriak-teriak kayak gitu. Udahlah ditenangin sama Ustadz. Udah tenang, pelanggan juga udah pada tutup tuh. Aku sebagai kasir yang ngehandle kafe itu, aku di kasir ya biasa kalau udah closing kan kita totalan. Di situ aku ditemanin 2 temen aku cowok tuh kan, lagi enak-enak ngobrol sambil closing. Gak tahu kenapa pas temenku yang 2 itu lagi nengok entah kemana, aku udah ngegeletak aja di meja kasir. Udah jatuh gitu ya? Udah jatuh aja ngegeletak gitu. Posisi tangan masih pegang pulpen, masih pegang uang, masih buku tuh ada di tanganku gitu. Itulah aku dibawa ke kamar, digotong sama temenku itu. Dibawa ke kamar, sampai ke kamar yang temenku ceritain yang aku alami itu, aku teriak-teriak di situ, ngebrontak sekencang-kencangnya, teriak sekencang-kencangnya. Itu ada beberapa jam, 1-2 jam itu terus-terusan ngebrontak, teriak-teriak kayak gitu. Jadi aku sama si bos itu saut-sautan, aku teriak-teriak kalau dia tuh nangis teriak-teriak sekencang-kencangnya gitu. 1-2 jam berhenti, aman lah itu. Besokannya kafe tutup dong. Si bos itu sama si suaminya mutusin buat ruqyah, karena ya buat namanya kita muslim, ya buat ngebersihin itu aja gitu kan. Ruqyah lah kita di hari itu, satu hari setelah kejadian itu kita ruqyah. Malam ruqyah itu ya kita ruqyah seperti biasa, Oke, besokannya sehari libur, hari keduanya kita mulai buka lagi. Baru 1 hari buka, kejadian kayak gitu lagi. Nah, kayak puncaknya tuh di situ. Kayak yang namanya kesurupan dari jam-jam 8-an itu udah mulai. Dimulai dari si bosnya itu. Posisi kita udah closing tuh, karena kebetulan kafe rame, jadi kita closing lebih awal kan. Di situ posisi ada 5 orang, karyawan di situ 3, aku, 2 orang temenku, 1 satpam, 4, 1 lagi ada kakak si bosnya. Jadi kita berlima di depan lagi karaoke gitu karena udah closing. Si bosku itu di kamar. Tiba-tiba kita lagi enak-enak karaoke main-main, si bosku itu teriak. 3 orang temenku lari ke kamar, aku lari ke depan karena ya nggak tahu kenapa tuh aku tuh nggak takut gitu. Takut refleks lari ke depan. Sebelum aku keluar dari kafe itu, teman-temanku yang lari ke kamar itu pada teriak-teriak, melayang gitu kan. Sampai merinding loh, melayang gitu. Aku masih dengar mereka bilang melayang. Posisi temanku yang nolongin aku yang hari sebelumnya itu, rumahnya tuh di seberang kafe. Aku refleks lari aja ke situ, minta tolong ke situ gitu. Warga di sekitar juga langsung pada datang kan. Si satpam itu telepon lah si suaminya karena posisi nggak di situ. Telepon suaminya, maksudnya ustadz lah, ustadz. Kalau nggak salah ada 3 ustadz malah di situ. Ada 3 ustadz, ya pada nolongin gitu. Tapi aku tuh posisi masih di rumah temanku yang di seberang jalan itu. Aku udah nggak berani dong karena di situ udah rame warga pada ngumpul, ada ustadz, ada polisi juga malah kalau nggak salah. Ada polisi juga karena keramaian kan. Jadi polisi tuh penasaran itu apa, udah jam segitu tapi masih rame gitu. Itu kejadian jam 8-an sampai jam 11-an aku baru balik ke kafe itu karena
menurutku ya kayaknya udah aman untuk aku balik ke situ karena posisi ya aku malam itu jatah nginep di kafe itu. Balik lagi lah ke situ, baru sampai di pintu, baru lepas sepatu, baru nginjekin banget di pintu, jatuhlah aku. Posisi temenku itu di belakang aku, jadi dia yang nolongin kan. Dibawalah aku ke kamar. Tapi posisi orang-orang yang habis nolongin bosku itu masih pada ngumpul di situ karena mereka jaga-jaga deh di sini, takutnya nanti malam ada apa-apa lagi gitu. Aku dibawa ke kamar, pas aku jatuh itu dibawa ke kamar lah aku. Dibawa ke kamar, sampai ke kamar aku teriak-teriak sekencang-kencangnya. Dan si bosku itu juga ikut teriak. Teriak, dia nangis, aku teriak-teriak sekencang-kencangnya, nggak berontak banget itu. Kayak badanku kan kecil, kalau dibilang nggak mungkin bisa punya tenaga sekencang itu. Tapi 2-3 kali lipat tuh lebih kuat tenaganya gitu. Sampai berapa? Itu posisi jam 11-an itu udah mulai, yang dua-duanya berarti aku sama bosku itu udah mulai kan. Udah mulai kacau. Orang udah makin pada datang karena rame, saking rame itu ada apa? Itu udah jam tengah malam gitu kok masih rame. Singkat cerita itu sampai udah hampir subuh kita kayak gitu. Hampir subuh itu udah hampir subuh udah bener-bener gak berhenti kayak gitu. Ada satu momen katanya aku sempet melek, sempet melekin mata, tapi aku tuh cuma kayak orang nggak punya pandangan gitu, udah diem aja gitu, tapi mata melek, tapi mulut nggak ngomong apa-apa, badan juga diem aja, cuma mataku melek. Dikasih minum lah aku sama si ustadz itu, minuman yang udah dibacain doa kan. Dikasih minum, abis minum itu tapi aku jatuh lagi. Selang abis minum jatuh lagi, aku bangun duduk, aku nunjuk ke depan. Posisi di kamar di belakang, aku nunjuk ke depan, aku minta bangun. Dibangunin lah, dipapah gitu, dipapah, jalan ke depan sesuai tunjukkan tanganku itu di mana arah tanganku. Pas di yang waktu itu dulu aku lihat mereka tanemin sesuatu itu, aku berhenti, jatuh lagi lah. Tapi mereka itu nggak tahu kan di situ tuh ada apa, ini anak tuh nunjuk apa, kenapa nunjuk di sini, dan sampai situ dia jatuh lagi. Ada apa? Karena mereka juga nggak tahu, yang tahu ya cuma orang-orang dalam situ, dan itu pun nggak semua tahu. Karena aku emang dari awal di situ, aku tahu semuanya. Cuma pikirku ya nggak tahu itu apa, pikirku ya positif aja, nggak ada pikiran yang negatif. Oh itu tuh apa yang ditanam, ini apa, nggak ada. Jatuhlah aku lagi di situ, dibawa lagi kamar, mulai lagi gitu, teriak-teriak lagi. Tenaganya makin kuat, tenaga makin kuat, dan di kamar itu ada kayak lemari baju tapi yang terbuat dari plastik gitu di pojok. Aku posisi ngeberontak, saking ngeberontaknya itu nendang lemari itu sampai pecah. Sampai pecah. Saking kuatnya tenagaku itu. Sampai pecah itu lemari. Diituin lah, dipegangin, saking ngeberontaknya gitu. Dan si cewek itu makin histeris nangisnya. Si bosku itu makin histeris, aku makin histeris, teriak-teriaknya, makin ngeberontaknya makin kuat, tenaganya makin kuat, yang jagain makin banyak gitu. Tapi herannya mereka nanya-nanya kayak gitu, aku nggak jawab apa-apa. Cuma teriak-teriak, nangis gitu doang. Nggak ada tuh yang misal mereka nanya, ini siapa, maunya apa, nggak ada jawab. Tapi cuma teriak-teriak, nangis, ngeberontak, udah gitu. Itu bilangnya sampai subuh. Lama ya? Sampai subuh kayak gitu. Itu menurut puncaknya sih, bener-bener puncaknya yang dari udah berjam-jam sampai pagi kan, subuh pagi masih tetap kayak gitu. Sampai subuh tuh? Sampai subuh. Terus akhirnya gimana? Akhirnya tuh jadi si suaminya bosku itu telepon salah satu keluargaku, suruh dijemput. Ada mungkin mereka saking paniknya ya, jadi mereka tahu kalau orang kesurupan kayak gitu tuh harusnya dipisah. Menurut kita dipisah biar cepet sadar gitu. Cuma mungkin karena mereka saking paniknya, gak ada yang pikiran ke situ. Dan udah sampai pagi, mereka udah bener-bener mungkin capek juga ngurusin kita yang ngeberontak kayak gitu.
Mereka baru ada yang salah satu yang ini dipisah biar cepet sadarnya. Ada yang salah satu itu, akhirnya aku diteleponin salah satu keluarga aku buat jemput aku. Nah, dibawa aku pulang, dimasukin ke mobil. Temanku dan salah satu warga di situ ada yang ikut nganter aku karena di mobil juga aku masih berontak. Di mobil masih berontak, tapi nggak teriak-teriak tuh, udah nggak teriak-teriak. Udah beberapa menit, ada 15-20 menit sampai ke rumahku, baru aku diem. Tapi posisi masih pingsan. Sampai pagi baru bener-bener melek mata dan kok aku di rumah. Baru sadar ya. Semalam aku di kedai, kok aku di rumah. Barulah dijelasin, semalam tuh kamu kayak gini, kenapa? Ada apa? Ngelihat apa? Nggak ada apa-apa gitu. Tetapi dari awal 1-2 bulan awal itu, aku emang udah sering tuh, sering lihat kayak sekelebatan tuh kayak anak kecil cewek gitu, lari. Tapi aku masih berpikir positif aja, menurutku depan jalan raya gitu, ya mungkin itu cahaya atau apalah gitu, masih positif tinggi, nggak ada pikiran negatif gimana. Sekelebat sering, tapi beberapa hari sekali kayak sekelebatan anak kecil lari gitu, tapi ya udahlah, cahaya lampu atau apa karena depan jalan raya gitu. Pas udah kejadian itu atau mungkin itu gitu, tapi kan nggak mungkin lah gitu. Emang ini mungkin karena lagi pada capek juga. Dan posisi pas kejadian itu emang malam Jumat Kak. Malam Jumat, terus posisi kita lagi pada karaokean. Kayak menurut agama kita, malam Jumat tuh ngaji, bukan karaokean gini gitu. Lu makanya ngaji gitu, makanya lu digangguin gitu. Kita bercanda ya, oh iya ya kali, kayak mungkin karena kita nggak ngaji malah karaoke, jadi mereka pada marah kali ya sama kita gitu. Ya lu sih sholat tapi nggak ngaji, udah malam Jumat tuh ngaji gitu. Ya udah sih, kan kita lagi closing cepet, jadi kita nikmatin aja gitu. Taunya gitu, sehari setelah kejadian itu kita ruqyah tuh, tapi ruqyah yang bener-bener ruqyah yang bener-bener oke, kita cari tahu kenapa sih bisa kayak gini, kenapa sih bisa seheboh ini, ya ginilah gitu. Kita cari tahu, kita didatengin ustadz 3 ustadz yang kebetulan itu beliau itu yang nolongin kita pas kejadian itu juga. Kita didatengin 3 ustadz. Awal mula ya si bosku itu yang di ruqyah, aku cuma liatin gitu kan. Awal mula dia gitu. Jadi nih Kak, selain di situ sering kejadian, sering aku pingsan karena misalnya itu, si bosku itu ada pasang susuk. Tujuan dia pasang susuk itu sebenarnya kayak persyaratan sih buat supaya kerjaannya itu lancar gitu. Dia pasang susuk. Jadi awal mula kita ruqyah yang bener-bener ruqyah itu emang si suaminya minta istrinya dulu yang notabene itu bos aku minta di ruqyah dulu. Dia mau cari tahu di titik mana sih dia pasang susuk. Dia mau cari tahu. Di ruqyah lah si bosku itu. Dia ngaku, oh aku pasang susuk di sini. Oke gitu. Setelah dia dicari tahu, nggak mempersalahkan, suaminya nggak mempermasalahkan dia pasang susuk gitu. Selanjutnya dia ruqyah yang ngebersihin yang sisa-sisa kesurupan itu, dibersihin lah. Selesai dia di ruqyah, sadarlah dia muntah-muntah tuh. Muntah seperti biasa, tapi di muntahannya itu kayak ada gumpalan-gumpalan darah gitu. Udah dibersihin, dia ke belakangnya dulu kan, karena dia udah muntah-muntah gitu. Dia udah bersih, udah tenang, dia mau ke depan lagi. Posisi aku sama dia tuh duduk sebelahan kayak kita ini, duduk sebelahan. Dia selesai ruqyah, tiba-tiba kayak ada yang masuk ke aku. Dan yang masuk itu anak kecil. Masuk anak kecil, cewek Kak. Tiba-tiba pas dia masuk langsung ngomong, "Om, aku minta permen. Aku mau permen." Aku minta permen dengan nada suara dan logatnya anak kecil, minta permen kayak orang tuanya, aku minta permen. Dan tapi posisinya aku tuh langsung ngerangkul Kak, ngerangkul kayak gini ke
si bosku itu, karena posisi kita duduk sebelahan juga kan, ngerangkul mama. Mama. Aku tuh sambil ngerangkul tangan si bosku itu sambil bilang mama. Mama. Aku panggil gitu ke si bosku itu, mama. Tapi selain aku bilang, om aku mau permen, ke ustadz yang nanya ke aku itu, om aku mau permen. Si ustadznya nenangin, iya nanti om kasih permen, tapi om mau tanya-tanya dulu ya, boleh nggak, mau nggak, nanti om kasih permen kalau ada yang mau jawab. Ditanya lah, Ade ngobrol dulu sama om ya, mamanya lepasin dulu ya. Dia nggak mau lepas, aku mau permen om. Iya nanti dikasih permen, tapi lepasin dulu mamahnya. Nggak mau dilepas, nggak mau, nanti mamah aku pergi. Tanyalah, dilanjutin. Ya udah nggak apa-apa sambil pegang mamanya. Tapi jawab pertanyaan om ya. Jawab mau, dia mau. Tapi dengan syarat. Tapi nanti aku kasih permen ya om. Iya nanti om kasih permen kata si ustadznya. Tapi jawab pertanyaan om dulu ya. Si ustadznya mulai nanya lah. Ade ngapain di sini? Kan ini bukan tempat Ade lagi, tempat Ade udah nggak di sini, tempat Ade tuh di surga, di tempat yang bagus, di sana tuh ada temen-temen Ade loh, banyak loh gitu. Si anak kecil yang masuk aku tuh jawab, aku ikut mama. Bisa jawab ya? Dia jawab, aku ikut mama, tapi sambil nunjuk ke bosku itu yang tangannya aku pegang itu, rangkul itu. Aku ikut mama. Mama mana? Ini mama aku. Ini mama aku. Tapi tempat Ade bukan di sini lagi. Ini bukan tempat Ade. Ade mau apa di sini? Aku disuruh ikut mama. Aku disuruh ikut mama. Kata mama, di sini banyak yang suka sama aku. Teman-teman mama mau dateng. Nanti banyak bawa teman-teman aku. Dari kemarin juga banyak loh om, teman-teman aku pada kesini. Teman-teman mama kesini bawa anaknya yang seumuran aku. Aku jadi bisa main sama mereka om. Jadi tuh dia bisa ngobrol. Jadi dia bisa jelasin. Kayak aneh juga sih ya kak. Kalau orang yang awam sama hal-hal kayak gitu, pasti jawabnya apa sih, halu, ngedrama deh. Nggak mungkin zaman sekarang tuh ada yang kayak gitu. Kayak aku yang rasain. Kenapa aku mau cerita? Ya aku yang rasain. Dilanjutin kan? Dilanjutin yang obrolannya itu, ditanya-tanya lagi. Iya, tapi kan tempat Ade bukan di sini lagi. Tapi aku seneng om di sini. Kakak ini aja suka sama aku. Dia nunjuk ke badan aku. Kakak ini aja suka sama aku loh, gitu. Makanya aku ikut kakak ini. Dan disitulah si Ustadz baru paham. Oh, oke. Kenapa setiap si ini kesurupan, si bosku kesurupan, itu aku yang ikut gitu ya? Karena aku yang masuk itu anak kecil itu. Jadi seolah-olah tuh anak kecil itu tuh nggak mau mamanya kenapa-napa, jadi kayak masuk ke aku, jadi kayak nolongin, ibarat kata aku nggak mau mamaku kenapa-napa, jadi aku masuk ke kakak ini. Karena dia tahu aku tuh suka anak kecil dan aku tuh sedikit peka gitu, kayak sering dikasih lihat mereka gitu. Sedangkan dua karyawan temen gitu nggak pernah yang namanya nggak ada apa-apa, mungkin halu gitu. Makanya aku berpikir ya kali itu pantulan cahaya kali ya gitu. Ya udah, ternyata kenapa aku sering ikut kesurupan kalau setiap bosku kesurupan itu ya karena anak kecil itu masuk ke aku buat ngelindungin si bosku itu yang notabene di katanya mamanya si anak kecil itu. Dan yang masuk ke anak kecil yang masuk ke bosku aku itu yang penunggu si susuk itu. Jadi si anak kecil itu tuh tahu kalau si bosku itu kesurupan, ada yang masuk. Itu tuh kan kenapa dia nangis? Karena dia sakit nggak tahu apa ya, pokoknya sakit karena susuknya itu kenapa gitu. Itu sakit.
Terus kenapa si anak kecil itu masuk aku? Dia mau ngelindungin. Kenapa dia cuma bisa nangis? Karena dia kasihan mamanya Lagi kesakitan kayak gitu. kesakitan. Ya. Jadilah kebuka, oh ternyata tuh ini penyebabnya. Kenapa setiap si bosnya kesurupan, si cewek ini tuh ikut kesurupan, yang berkesurupan tuh, oh itu ternyata penyebabnya tuh di situ. Udahlah, sama si ustadz itu dibujuk dong, dibujuk si adeknya. Iya, adek mau nggak ketemu sama teman-teman adek? Di sana banyak teman-teman adek loh. Adek mau apa aja di sana bisa. Nggak mau, aku nggak mau pergi dari sini, nggak mau pindah. Nanti mama aku marah. Aku mau di sini aja om, aku suka di sini, banyak teman-teman aku sama mama. Aku nggak mau jauh sama mama, nanti mama aku marah. Si anak itu tetap kekeh karena mungkin dikasih sesajen juga kali ya. Cuma kita nggak tahu tuh di mana sesajennya, sesajennya tuh apa. Tapi dari 3 karyawan itu cuma aku yang tahu kalau si bos aku tuh nanam sesuatu di kayak budelan kain putih itu di tengah, itu cuma aku doang. Yang 2 itu nggak pernah tahu, dan aku juga nggak pernah cerita. Kalau kayak menurutku juga, oh mungkin itu nanam kayak sampah atau apa, nggak ada pikiran negatif gitu. Dan aku juga itu urusan mereka, bukan urusanku. Urusanku di situ ya kerja. Udahlah, dibujuk buat pergi, tapi dia tetap kekeh nggak mau. Akhirnya si ustadz itu mikir, ya kalau nggak dipaksa dipindahin, kasihan anak ini juga ke depannya bakal kayak gini terus-terusan. Tujuan kita ruqyah, maksudnya ruqyah bener-bener ruqyah ini tuh biar cari tahu penyebabnya apa dan pindahin si yang masuk ke kita itu. Udahlah, dipaksalah untuk keluar. Jadi dari 3 ustadz itu, 1 megang aku, yang 1 ngepantau si bos aku itu, yang 1 ngegali yang ditanam di tengah-tengah itu, tengah kafe itu. Dia ngegali itu bareng sama suaminya, dan ada beberapa yang di situ juga, yang sapamnya, karyawan yang 2 itu juga kan di situ. Ada yang nemenin di situ, ada yang cuma ngeliatin kita gitu. Jadi ada beberapa, 1 ustadz, suami si bos aku itu, dan beberapa orang ikut ngegali. Pas digali itu, ya ustadznya yang pegang aku itu maksa buat keluar. Pas barang si kain putih itu diambil, keluarlah aku. Tapi itu dengan paksa. Emang dipaksa banget buat keluar gitu. Dan telah dikeluarin, yang di aku keluar, aku bangun, aku muntah-muntah. Setelah itu ya diruqyah, maksudnya dibersihin bener-bener, dibaca-bacain ayat Al-Quran, dikasih air minum yang udah dibacain ayat Al-Quran juga, udah ditenangin, udah tenang gitu. Udahlah, kita istirahat. Berapa hari kemudian kita libur tuh, udah libur buat nenangin badan kita, buat bersihin si kafenya itu juga. Si kafenya itu juga setelah kejadian itu, ruqyah itu ngadain pengajian. Ngadain pengajian, kita panggil warga, kita panggil orang-orang ulama lah ya. Kita panggil ulama, kita panggil warga sekitar situ buat pengajian lah. Istilahnya buat ngebersihin sisa-sisa gitu, sisa-sisa biar bersih semuanya gitu. Itu tuh kalau nggak salah awal puasa, Kak. Awal puasa ya? Sebelum puasa. Setelah itu, habis pengajian itu, kita libur hampir seminggu, masuklah puasa. Awal puasa kita mulai buka lagi, jalan seperti biasa. Kafenya mulai beroperasi. Mulai beroperasi lagi, tapi memang setelah itu nggak serame sebelumnya. Karena kemungkinan karena jimatnya kali ya, yang kain putih itu jimatnya sih kemungkinan kayak pesugiah apa sih namanya, kayak penglaris. Penglarisnya itu udah diambil mungkin. Jadi ya tetap rame, tapi nggak serame sebelumnya. Dan ramenya itu ya anak-anak muda nongkrong gitu doang. Bukan kayak yang sebelumnya bookingan keluarga gitu, enggak. Cuma ya tetap ramai, cuma nggak seramai yang sebelumnya sih. Setelah itu serem lah.
Iya ya, banyak kejadian itu. Tapi setelah selesai ruqyah itu, tadi kan kamu bilang udah masuk bulan puasa, abis itu ada kejadian lagi kah? Setelah itu puasa hampir sebelum lebaran, kita kan closing karena udah hampir lebaran. Closing setelah lebaran resign semuanya akhirnya karena takut kan. Takut kejadian yang gimana-gimana lagi, terutama aku sih. Karena udah ngerasain setelah kesurupan itu badanku biru-biru, merah-merah, udah sakit semuanya. Orang kesurupan tuh kayak ya di kakinya, tangannya dipegangin, apalagi ke tenagaku pas kesurupan itu kuat banget, sampai lemari aja bisa sampai pecah aku tendang, saking kuatnya dong ya. Setelah kesurupan itu ya badan biru-biru, sakit semuanya gitu. Jadi setelah lebaran itu aku mutusin buat resign. Nah kan tadi Kak Rizka bilang kan kesurupan berapa kali. Nah pada saat kesurupan itu apa sih yang dirasain? Nah kalau pas kesurupan itu di alam bawah sadarku itu ya, aku tuh di sana kayak di ruangan, satu ruangan gitu. Ruangan itu gelap, nggak ada jendela, nggak ada pintu, bener-bener ruangan, satu ruangan gelap. Kayak aku tuh cuma bisa diem di pojok di satu ruangan itu, bener-bener diem, gak bisa apa-apa, gak bisa gerak, gak bisa ngomong. Tapi aku denger Kak, aku denger ada yang panggil-panggil namaku, suruh istighfar, dibaca-bacain ayat Al-Quran. Aku denger mereka panggil-panggil namaku, suruh Kak bangun, bangun, dibacain ayat Al-Quran. Itu aku denger Kak, semuanya aku denger. Gak bisa gerak, tangan tuh, badan tuh bener-bener kaku gitu. Itu pada saat itu ada ngelihat sesuatu kah gitu? Gak ada, udah bener-bener di ruangan gelap. Tapi sebenarnya kayak sadar, mata sadar, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kayak ibarat kata aku tuh nonton kan, tapi bener-bener nggak bisa gerak, bener-bener kaku, badan kaku semua, mulut nggak bisa digerakin, mata melek. Tapi kupingku tuh denger semuanya panggil-panggil nama aku. Tapi emang mataku tuh nggak bisa ngelihat ya, nggak bisa ngelihat mereka tuh siapa aja. Yang aku bisa rasain ya aku cuma bisa badanku tuh kaku, kupingku denger mereka semua panggil nama aku, panggil-panggil teriakin nama aku, baca Al-Quran tuh aku denger Kak. Tapi nggak bisa gerak sama sekali. Setelah kayak nggak tahu tuh kayak ada berapa lama tuh itu kayak ada cahaya, abis itu kayak aku merem, pas bangun rame semua di depanku. Rame semua di depanku. Setelah kayak gitu abis aku dikasih minum, udah aku relax, ngerasain badan sakit semua, biru-biru semuanya. Sampai pernah berdarah sih kakiku, mungkin karena nendang lemari itu. Aku ditunjukin, ini perbuatanmu. Gara-gara ditendang, lihat kakimu berdarah, biru semua badanku, sakit semua badanku. Baju pernah sampai robek, mungkin karena nendang itu kecantol, saking kuatnya tenagaku. Tapi ini nyata. Banyak saksinya juga. Banyak saksinya, dan lihat aja badan kamu sendiri. Badanmu biru-biru loh sampai berdarah. Ini ada buktinya. Awalnya sih aku kayak mikir, gak mungkin sih. Gak mungkin kayak di zaman sekarang masih ada yang pakai kayak gitu. Tapi nyata. Aku yang ngalamin. Kan Mbak Ika tuh udah sering banget ngalamin kesurupan, terus sempat juga kan tadi bilang ngelihat dari sudut mata ada yang lewat-lewat. Nah sebelumnya itu emang Mbak Ika ini, Kak Rizka ini peka kah, pernah ngelihat sesuatu gitu yang maksudnya kayak hal-hal yang mistis gitu? Kalau dibilang peka, sedikit sih Kak. Aku tuh kayak mungkin itu aku dikasih mungkin punya kepekaan, cuma akunya aja yang itu halo gitu, itu halo gitu. Sering sih di beberapa tempat gitu. Kalau kemana, kalau lagi jalan kemana gitu, sering gitu kayak sekelebatan gitu, kayak ngeliat apa gitu. Kayak yang aku alami di situ juga, kayak sesekali ngeliat kayak sekelebatan apa gitu. Cuma ya karena aku orangnya masa bodoh ya, ya aku pikir ya itu apalah gitu. Nggak ada pikiran negatif yang gimana-gimana. Yang aku lihat itu tuh makhluk kasat mata itu nggak ada. Yang aku pikirin ya apa, ya udah gitu, nggak ada apa-apa gitu. Cuman atau cahaya atau angin atau apa gitu. Kebukannya ya di situ.
oh ternyata yang kemarin-kemarin aku lihat itu kalau aku ke tempat ini oh itu mungkin mereka nunjukin kalau oh aku tuh ada di sini, aku tuh ada di sekitar kamu. Cuma mungkin akunya aja yang orangnya masa bodoh ya. Jadi sebenarnya aku peka, cuma akunya masa bodoh gitu. Jadi ya ketahuannya kalau aku peka ya di situ. Justru puncaknya tuh pas di ngalamin situ di kafe itu iya, ya. baru tahu oh ternyata emang aku tuh peka. Dari kemarin tuh mereka yang nggak kasat mata itu emang nunjukin ke aku, cuma emang akunya aja yang masa bodoh. Jadi sebenarnya emang udah sering nih ya ngalamin hal-hal misalnya kayak ngeliat apa kayak gitu, cuman ya kayak denial, maksudnya udahlah gitu. Iya, karena emang akunya masa bodoh gitu sih. Jadi pikirku ya emang itu kayak lampu, cahaya atau angin atau apalah, nggak ada pikiran yang hantu tuh gitu apa tuh gitu. Enggak sih, karena emang aku memang masa bodoh juga orangnya gitu. Dan awalnya emang nggak percaya sih Kak, nggak percaya yang hal-hal yang mistis yang kayak gitu juga nggak percaya, karena emang nggak pernah ngalamin juga kan. Dan emang ternyata terus mereka tuh ada di zaman semodern ini pun masih ada mereka gitu loh. Oke, baiklah kalau begitu. Kak Rizka, terima kasih banyak ceritanya. Terima kasih juga udah mau datang ke sini ya. Sama-sama, Kak. Thank you. So guys, demikian cerita mistis dari Kak Rizka, dimana kita udah dengar ceritanya langsung juga. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka, boleh banget untuk like, comment, share, dan subscribe Cocokologi Channel. Dan pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu ketika gue upload video terbaru. Dan Kak Rizka, gue Salamiteng undur diri. Yaudah, bye-bye. God bless.